Ustazah, kota seluruh dunia nih mana Ustazah yang paling dicintai sama Allah? Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Lebih daripada Tarim Ustazah, lebih daripada Tarim. Lebih daripada Jakarta Ustazah, lebih daripada Jakarta. Lebih daripada kota manapun di seluruh dunia. Kota Mekah, Madinah paling dicinta Allah SWT. Kenapa? Karena itu adalah kotanya Nabi Muhammad. Ustazah, kota Mekah paling dicinta Allah mungkin karena ada Ka'bah di sana, bukan? Bukan. Mungkin karena ada Masjidil Haram Ustazah di sana. Kayaknya nih ini dah. Ustazah nih belajar dari orang-orang yang terlalu mencintai Nabi Muhammad gitu. Enggak. Serius sekalian, para ulama-ulama tidak pernah terlalu. Kita ini bahkan enggak pernah akan menjadi terlalu kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena seseorang yang haknya 100, pantasnya mendapatkan 100, kalau dapat cuman 5, 6, 7, 8, gimana bisa dibilang terlalu? Maksudnya gimana Ustazah? Bu, Kak, Dek, Nak, simak baik-baik. Allah cintanya sama Nabi Muhammad sampai membuat Nabi Muhammad tuh mendapatkan 100 dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, ibarat katanya nih Nabi Muhammad nih dapat 100, nilai tertingginya nih. Nilai tertinggi kedekatan dengan Allah, nilai tertinggi cintanya Allah, nilai tertinggi meraih rahmatnya Allah. Andai itu bilangannya 100, padahal tentu kenyataannya nggak bisa dibilang-bilangin kayak begitu, nggak ada bilangannya teman-teman. Malah hadalah, nggak ada batasan dari cintanya Allah, kasih sayangnya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita umatnya hanya bisanya nih, andai pun mujinya 5, 6, 7. Katanya Habib Ana Ali Habsyi, wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Walaupun, kata Habib Ali, saya puji Nabi Muhammad kayak apapun, walaupun, kata Habib Ali Habsyi, saya nulis kalimat-kalimat indah kayak apapun buat Nabi Muhammad, lisan saya, pena saya, pujian saya nggak nyampe 10% dari 10%-nya Nabi Muhammad. Nggak pernah nyampe usyur mi'syar. Apa tuh usyur mi'syar? 1/100, 1/100 dari hakikatnya Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad tuh kita nggak akan pernah mencapai terlalu, teman-teman. Kamu harus tahu itu. Nggak ada ceritanya orang terlalu sama Nabi Muhammad. Nggak bisa, nggak bisa. Orang nabinya dapat 100, yang kamu kerjakan baru 1 kok. Gimana bisa dibilang yang kamu kerjakan terlalu? Terlalu itu kalau yang mestinya dapatnya 10, dia dapatnya 15, itu baru terlalu. Terlalu itu kalau hakikatnya seseorang nih kayak saya nih, Halimah Ali terus nih, Halimah Ali terus nih, pantas-pantasnya misalnya hanya dapat 10 dan kamu memuji saya, kamu memperlakukan saya dengan 15, 20, itu bisa terlalu. Jangan terlalu, jangan terlalu, saudaraku sekalian. Tapi kalau Nabi Muhammad haknya beliau 100 dan kamu seapa-apapun pujianmu kepada Nabi Muhammad gak pernah nyampe di atas 10, teman-teman. Lagi mana nyampe 10? Habib Ali Habsyi segitunya cintanya sama Nabi Muhammad, ngerasanya yang saya lakukan hanya 1%, bahkan gak nyampe 1%-nya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang bilang Ustazah Halimah nih terlalu sama Nabi Muhammad, itu pujian buat saya, pujian buat saya, teman-teman saudaraku sekalian. Karena kita tuh nggak pernah terlalu sama Nabi Muhammad. Seapa
kamu berbuat sama Nabi Muhammad nggak akan pernah terlalu. Saya baca Ustazah sholawat setiap hari 10.000. Wah, ada yang nasehatin saya Ustazah, dibilang kamu jangan terlalu sama Nabi Muhammad. 10.000 nggak terlalu, nggak terlalu kamu 10.000. Baca sholawat kamu sama Nabi Muhammad 10.000 terlalu? Nggak terlalu, nggak terlalu. Itu nggak nyampe 1% dari haknya Nabi Muhammad. Andai kamu menggunakan seluruh waktumu selain yang wajib-wajib, sisanya kamu baca sholawat sekalipun, sampai kamu nggak tidur sekalipun, seluruh waktu kamu gunakan bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu belum nyampe kepada haknya Nabi Muhammad atas dirimu. Gimana mau nyampe jika Allah berkata tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepadanya. Kita nggak pernah terlalu, teman-teman. Allah bersolawat padanya. Bagaimana mungkin solawatmu menjadi terlalu? Allah bersolawat padanya. Apa artinya solawatmu? Segenap malaikat bersolawat padanya. Apa artinya solawatmu? Kita nggak akan pernah sampai pada derajat terlalu kepada Nabi Muhammad. Nggak pernah. Ustazah Halimah nih kalau muji-muji Nabi Muhammad terlalu. Ya ampun, itu pujian buat saya. Itu bukan orang lagi ngata-ngatain saya kalau ada yang bisa ngomong kayak begitu. Ya Allah, itu pujian buat saya. Kapan ada ceritanya kita terlalu memuji Nabi Muhammad? Terlalu tuh gimana ceritanya? Kata Habib Umar bin Hafid dalam maulid yang tadi telah kamu baca, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Allah telah memujinya, maka apalah artinya pujian dari kita? Allah telah memujinya. Allah, Tuhannya telah memujinya. Maka apa arti pujian dari kita? Apa arti pujian dari kita, teman-teman? Kamu harus tahu betapa tingginya Allah menempatkan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammadnya sendiri mengatakan hubbul arabi iman. Mencintai Arab itu adalah bagian dari keimanan. Kenapa kita harus mencintai Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Titik. Nabi Muhammad orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Kalau ada bangsa lebih mulia daripada itu, kalau ada etnis lebih mulia daripada itu, akan dipilihkan Nabi Muhammad punya etnis tersebut. Nyatanya tidak. Jadi mau bagaimanapun kita memang harus mengakui bangsa Arab lebih dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Marga Arab, suku Arab lebih dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah jadikan Nabi Muhammad orang Arab. Saudariku sekalian, orang Islam tentu jauh lebih dicinta Allah Subhanahu wa taala daripada orang Arab yang bukan orang Islam. Jadi jangan kamu bilang, saya bukan orang Arab nih lagi. Kok sedih ya saya? Enggak gitu. Karena Allah telah memilihkanmu sebagai umat Islam. Dan itu jauh lebih dicinta Allah daripada orang Arab yang bukan orang Islam. Jelas. Lagi pula Arab dicinta Allah karena Nabi Muhammad.
Kalau kamu bisa dekat sama Nabi Muhammad, kamu bakal dicinta sama Allah. Mekah Madinah jadi dicinta sama Allah bukan karena apapun, melainkan karena dua kota itu adalah kotanya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota Mekah, kata Allah dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan, kita ini nggak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Nggak boleh kita sumpah kecuali dengan nama Allah. Sumpah baru jadi ketika sumpahnya itu dengan nama Allah, demi Allah. Selain daripada itu nggak boleh. Birabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, boleh. Tapi bil Ka'bah, demi Ka'bah nggak boleh. Harus yang paling, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi Masjid At-Tin nggak boleh. Nggak jadi sumpahnya. Harus demi Allah Subhanahu wa taala. Demi yang disembah di Masjid At-Tin, boleh apa nggak boleh? Boleh, karena bukan Masjid At-Tin yang jadi bahan sumpah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demi yang disembah di Masjid At-Tin. Siapa yang disembah di Masjid At-Tin? Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, nah Allahnya sendiri boleh bersumpah dengan apapun. Tapi yang dijadikan sumpahnya Allah selalu adalah yang terbaik di kelasnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wattini wazaitun, kita jadi tahu bahwa buah yang paling dicintai Allah, buah yang paling mulia adalah buah tin dan buah zaitun. Saudara sekalian, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota Mekah. Atau di ayat yang lain, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi buah tin, demi buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit Sinai. Bukit, gunung paling mulia adalah gunung Sinai. Teman-teman saya sekalian, tempat Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang mulia ini. Dijadikan sumpah sama Allah bolak-balik di At-Tin, di surat At-Tin, dan juga yang lebih jelasnya lagi di surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah atas nama kota Mekah. Kenapa ya Allah kota Mekah menjadi kota paling mulia di sisimu ya Allah? Kenapa? Allah jawab, wa anta hillun bihadzal balad, karena engkau wahai Nabi Muhammad bertempat tinggal di kota Mekah. Karena engkau wahai Nabi Muhammad adanya di Mekah. Karena Nabi Muhammad adanya di Mekah. Maka ya saudaraku sekalian, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Madinah lebih mulia daripada Mekah. Sekarangnya gimana nih? Dua-duanya sama-sama mulia. Mekah mulia, Madinah mulia. Mekah mulia karena lahirnya Nabi Muhammad di sana, karena bi'tsahnya Nabi Muhammad di sana. Mekah mulia. Madinah juga mulia karena Nabi Muhammad hijrahnya di sana dan Nabi Muhammad juga wafatnya di sana. Maka Madinah menjadi mulia juga. Mana ustazah yang lebih mulia antara kota Mekah sama kota Madinah? Di sisi Allah Subhanahu wa taala khilaf.
khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang bilang Mekah dong tetap lebih mulia. Kenapa? Lahirnya di sana. Lahirnya di sana. Lahir itu menjadi kota. Andai enggak karena itu kan enggak ada. Jadi Mekah lebih utama. Dan karena Nabi Muhammad lamaan tinggal di Mekah 53 tahun 53 tahun Nabi Muhammad tinggalnya di Mekah, maka Mekah lebih mulia daripada Madinah. Nabi lahir di sana, Nabi tinggalnya lebih lama di sana 53 tahun. Dan karena Nabi Muhammad mengatakan, wallahi ya Makkah inilah uhibbak, sungguh demi Allah wahai kota Mekah aku cinta padamu. Andai tidak karena penghunimu mengusirku darimu, aku nggak akan keluar darimu. Mekah lebih mulia karena Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan Madinah lebih mulia. Kenapa gitu? Karena hijrahnya Nabi Muhammad, dan juga karena Nabi Muhammad wafatnya tuh sampai meninggalnya di sana. Nabi Muhammad cinta Madinah, tinggalnya di sana, meninggalnya juga di sana. Jadi Madinah lebih mulia daripada Mekah. Khilaf di antara para ulama, khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kamu boleh ambil salah satu di antara keduanya, atau kamu ambil aja dua-duanya sama-sama mulia karena Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan, dengerin biar kamu tahu kemuliaannya Nabi Muhammad. Dengerin pakai hati, dengerin. Wa innamal khilaf fi ma siwa buqatul mubarakah ar-raudhatus syarifah. Para ulama mengatakan perbedaan pendapat para ulama ini apakah Mekah atau Madinah yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah tentang tempat lain selain Raudhatus Syarifah, makamnya Nabi Muhammad. Amma hiya, adapun Raudhatus Syarifah, makamnya Nabi Muhammad, kubah hadra yang di atasnya ada kubah hijau yang terdapat di Masjid Nabawi, fahiya afdalul biqa'i alal ard, maka itu adalah tempat paling mulia di atas muka bumi. Bukan mengalahkan Masjidil Haram, bukan mengalahkan Ka'bah, melainkan bahkan mengalahkan hatta alal arsy war kursi, mengalahkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Raudhatus Syarifah lebih mulia, bahkan mengalahkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bumi, tapi sampai di langit sekalipun, teman-teman. Kamu harus pahami ini. Bahkan ulama membahasnya ittafaqa jami'ul ulama bi anna afdalul biqa'i alal ard ar-raudhatus syarifah haitsu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama sepakat dari zamannya para sahabat sampai di masa sekarang ini bahwa tempat termulia di atas muka bumi ini adalah ar-raudhatus syarifah, makam Nabi Muhammad. Makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya Nabi Muhammad. Semoga yang sudah pernah sampai ke sana Allah sampaikan kembali ke sana. Dan semoga yang belum Allah sampaikan ke sana Allah sampaikan kamu ke sana. Afdalul biqa' 'alal ard hatta 'alal arsy wal kursi, hingga mengalahkan ars dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian, bahasanya ittafaq jami'il ulama, sepakat seluruh ulama. Berarti kalau ada yang berpendapat yang lain, artinya dia bukan ulama. Kamu nggak perlu dengerin ucapannya. Apalagi yang mengatakan kita kalau ke umroh kita umroh singkat aja ya, kita kan sibuk jadi nggak usah pakai ke Madinah. Nggak usah ulama, bukan ulama tuh. Nggak usah kamu dengerin omongannya. Nggak usah kamu dengerin omongan. Atau yang bilang
Kita sih pergi aja sih ke Madinah buat ke masjidnya, tapi nggak usah pakai ke Raudhatus Syarifah. Bukan ulama juga, nggak usah kamu dengerin, nggak usah kamu dengerin, nggak usah. Atau yang gini, kita ke Raudhah Asy-Syarifah, tapi kita ngerjain sholat di situ bukan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Itu juga bukan ulama. Bukan ulama. Jangan kamu dengerin omongannya. Jangan kamu dengerin omongannya, apalagi kamu ikuti jalannya. Apakah menurut dia kemuliaan Masjid Nabawi ada di karpetnya? Bukan. Saudariku sekalian, kalau bicara sholat, bahkan di Raudhah Asy-Syarifah sekalipun hitungannya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi satu rokaatnya senilai 1000 rokaat. Sementara Masjidil Haram satu rokaatnya senilai 100.000 rokaat. Kalau kamu hanya mau sholat di Raudhah Asy-Syarifah sekalipun hanya 1000, sementara di Masjidil Haram 100.000. Ngapain pindah dari 100.000 menuju yang 1000? Ngapain? Kalau kamu mau hitung-hitungan pahala, di Masjidil Haram aja satu rokaatnya senilai 100.000. Kalau kamu ke Masjid Nabawi, pergilah ke Raudhah Asy-Syarifah. Kalau kamu di Raudhah Asy-Syarifah bukan untuk sholat, satu rokaatnya senilai 1000 teman-teman, bukan buat sholat. Terus ngapain ustazah kita di Raudhah Asy-Syarifah? Berziarahlah kepada Nabi Muhammad yang menjadikan Raudhah Asy-Syarifah afdalul biqa'alal ard, tempat termulia di atas muka bumi. Berziarahlah kepada Nabi Muhammad, datanglah sepenuh rindu ke tempat tersebut. Nabi Muhammadnya kan udah meninggal ustazah, Bu, Kak, Dek, Nak. Jika bahkan terhadap orang yang mati syahid saja Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kalian sangka orang yang mati bersama Nabi Muhammad di medan peperangan itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki, memberi kabar gembira untuk orang-orang yang sesudahnya. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih dalam pembelaan kepada Nabi Muhammad. Jika bahkan yang meninggal dunia untuk membela Nabi Muhammad saja, Allah mengatakan tentangnya mereka enggak mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Maka bagaimana pula dengan Nabi Muhammad? Bagaimana pula dengan Nabi Muhammad yang telah mengatakan dalam salah satu hadisnya, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim. Siapa yang datang berziarah padaku di makamku sesudah aku wafat nanti, sama kayak datang berkunjung padaku di saat aku masih hidup seperti ini, karena para nabi tidak mati dalam alam kubur mereka. Maka datanglah ke Madinah, datanglah ke Masjid Nabawi,
Datanglah ke Raudhah Asy-Syarifah, datanglah kepada Nabi Muhammad untukmu yang berangkat haji ataupun umrah. Datanglah ke Madinah. Gak masuk dalam urutan haji, gak masuk dalam rentetan umrah, gak masuk. Kamu tahu kenapa? Seorang ulama ditanya hal ini. Kenapa Madinah gak masuk dalam rentetan haji, gak masuk dalam ibadah umroh? Kenapa? Kenapa begitu? Karena Allah gak mau umatnya datang ke Madinah karena terpaksa melaksanakan kewajiban. Allah gak mau. Allah lebih mau kamu datang ke Madinah sukarela. Dan Allah gak mau juga kita datang ke Madinah karena yang lain, untuk melaksanakan ibadah ini, ibadah itu, gak mau. Allah mau kamu datang ke Madinah karena Nabi Muhammad. Allah mau kamu datang ke Madinah karena Nabi Muhammad. Maka datanglah ke Madinah membawa hati. Datanglah ke Madinah berbekal cinta. Datanglah ke Madinah menggenggam rindu kepada bagindamu Sayyiduna Muhammad. Tempat terindah di atas muka bumi bagi kita umat Islam. Bagi kita umat Islam, tempat terindah di atas muka bumi bagi kita umat Islam. Mencintainya adalah keimanan. Sebab imanmu bukan hanya satu kalimat syahadat. Imanmu bukan hanya la ilaha illallah, melainkan juga Muhammadur Rasulullah. Tak cukup asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat Rasulullah. Cintamu palsu kepada Allah jika tidak dengan Muhammadur Rasulullah. Cintamu ditolak Allah jika hanya la ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah. Maka yuk teman-teman saudaraku sekalian, cintai apapun yang ada aromanya Nabi Muhammad. Apapun aja yang ada baunya Nabi Muhammad, yang ada harum-harumnya Nabi Muhammad. Itu sebabnya kamu perlu mencintai sahabat Nabi Muhammad. Harus, wajib cinta sama sahabat Nabi Muhammad. Saya cinta Sayyidina Abu Bakar. Saya cinta Sayyidina Abu Bakar. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, dan karena cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah guru bagi saya. Dari beliau kita belajar mencintai Nabi Muhammad. Saya cinta Sayyidina Umar bin Khattab. Cinta saya karena cinta beliau kepada Nabi Muhammad, dan karena
cinta Nabi Muhammad kepada beliau. Saya cintai Sayyidina Utsman bin Affan karena cinta Nabi Muhammad kepadanya, sampai diangkat 2 kali jadi mantunya Nabi Muhammad. Yang satu meninggal dinikahkan lagi sama anaknya yang lain. Kurang cinta apa Nabi Muhammad kepada beliau? Saya cintai Sayyidina Utsman karena cinta Nabi Muhammad kepada beliau, dan karena cinta beliau kepada Nabi Muhammad saya cintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya cintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau kesayangan Nabi Muhammad, kesayangan Nabi Muhammad, mantu Nabi Muhammad, anak angkat Nabi Muhammad, orang yang sangat dikasihi, disayangi sama Nabi Muhammad. Saya cinta kepada seluruh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang kecil maupun yang besarnya, yang saya tahu namanya ataupun yang saya nggak tahu namanya, karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad dan karena cinta Nabi Muhammad kepada mereka. Saya cintai keluarga Nabi Muhammad. Saya cinta Sayyidina Hasan, saya cinta Sayyidina Husain, saya cinta Sayyidah Ummu Kulthum, saya cinta kepada Sayyidah Ruqayyah, putri-putri Nabi Muhammad. Saya tentu saja cinta kepada Sayyidah Fatimah, saya cinta kepada Sayyidah Khadijah, saya cinta kepada Sayyidah Aisyah, saya cinta Sayyidah Aisyah, saya cinta Sayyidah Aisyah. Karena cinta Nabi Muhammad kepadanya. Ketika ditanya man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cinta di sisimu wahai Rasulullah? Aisyah. Nabi serta merta menjawab Aisyah. Minar rijal, maksud kami yang laki-laki ya Rasulullah. Minar rijali abuha, kalau dari kalangan laki-laki ayahnya Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Saya cintai Sayyidah Aisyah. Saya cinta Sayyidah Aisyah karena cinta Nabi Muhammad padanya, karena cinta Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad. Kamu kalau ada orang gak cinta sama Sayyidah Aisyah, jangan deketin, jangan dengerin omongannya. Ketika berbicara tentang agama Islam, dia gak cinta sama Sayyidah Aisyah, jangan dengerin omongannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karena Islam mengajarkan padamu untuk cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk mencintai semua yang dicintai Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya cinta Ustazah sama semuanya kecuali Sayyidah Aisyah, kecuali Aisyah. Oh, kamu pikir kamu siapa? Berani-berani sama seseorang yang satu selimut dengan Nabi Muhammad? Kamu pikir kamu siapa? Berani-berani sama seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad? Berani kamu sama Nabi Muhammad? Kamu pikir kamu punya apa dari ibadah sampai berani-berani membenci Sayyidina Umar bin Khattab? Kamu pikir kamu siapa? Hati-hati teman-teman, hati-hati, hati-hati. Kita cintai keluarga Nabi Muhammad, kita cintai sahabat Nabi Muhammad, kita cintai para ulama-ulama yang mengenalkan kita kepada Sayyiduna Muhammad. Cintai, cintai para ulama yang membuatmu mengenal Nabi Muhammad. Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, para ulama-ulama sepanjang zaman cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu cintai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan mereka kepada Nabi Muhammad, karena kedekatan mereka tentu saja kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu cintai Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror. Kamu cintai Sayyidil Habib Umar bin Hafid karena menulis kitab Adhiyaul Lami'. Kamu cintai para ulama-ulama, ustadz-ustazah yang membuatmu mengenal Nabi Muhammad, yang membuatmu tambah cintamu kepada Nabi Muhammad. Cintai mereka, mereka akan membawamu kepada cinta kepada Allah. Maka jangan berani-berani sama ulama. Jangan berani-berani sama ulama. Bukan karena siapa dia, bukan karena apa yang dia lakukan, bukan, tapi karena mereka
mencintai dan dicintai Nabi Muhammad. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, ulamanya umatku seperti nabi-nabi, setara nabi-nabi zaman Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad ini yang ulama-ulamanya, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, para nabi tidak meninggalkan warisan dinar dan dirham, melainkan membawa peninggalan berupa ilmu. Maka al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jangan berani ngomong yang gak bagus tentang ulama. Hati-hati, jangan berani-berani ngomong sesuatu yang gak bagus tentang para ustadz, para ustadzah yang membawa syiar agama ini. Jangan kamu banding-bandingkan, jangan kamu jelekkan satu dari yang lain. Ah, saya sukanya sama yang ini saya gak suka. Apaan orangnya kayak begini kayak begitu. Jangan. Hati-hati, teman-teman saudaraku sekalian, yang menyampaikan tentang Nabi Muhammad dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dipilih sama Allah. Kamu enggak dipilih sama Allah. Hormati pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ustazah, tapi kan ada ulama usul, ustazah. Itu urusan antara mereka sama Allah. Urusan kamu mendengarkan, urusan kamu mencintai. Ntar lagi masuk bulan Maulid, jangan ada di hatimu rasa membandingkan satu dari yang lain. Yang ini gak usah didengerin, yang ini gak usah dengerin. Ntar kalau Ustazah Halimah baru kita dengerin, yang ini gak usah dengerin. Siapa ngajarin kamu kayak begitu? Saya mengajarkan kamu seperti itu kah? Gak pernah kan? Maka hati-hati, jaga adabmu dari para ulama, jaga adabmu dari para ulama. Teman-teman sekalian, mereka dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari kita mencintai Nabi Muhammad, mencintai pewaris Nabi Muhammad, mencintai ulama, mencintai murid-murid para ulama, mencintai orang yang melanjutkan perjuangannya para ulama. Saya kasih tahu, saya bukan ulama, tapi saya menyampaikan apa yang disampaikan sama ulama. Saya menyampaikan apa yang tidak bisa kamu dengarkan langsung dari para ulama-ulama. Saya menjadi penyambung lidah para ulama. Saya menjadi penyambung lidah para ulama. Sama halnya dengan teman-teman saya yang lain juga. Mereka penyambung lidah para ulama, maka cintai mereka. Cintai mereka. Pinter-pinter jaga hati, teman-teman. Pinter-pinter jagain hati. Jangan sampai kamu membenci salah satu dari para ulama-ulama, kamu benci salah satu dari orang-orang yang melanjutkan perjuangannya para ulama, hingga akhirnya membuat kamu terhalang dari keberkahan. Jangan, cintai semuanya, sayangi semuanya, doakan semuanya, kan begitu? Insya Allah begitu, teman-teman sekalian. Perkara ada yang lebih saya cintai, itu hak kamu, hak kamu. Jangankan sama para ulama atau para ustadz, para ustazah, sama anak kamu aja, ya, sama anak kamu aja. Kamu punya anak 4, ada satu di antaranya yang lebih kamu sayangi daripada yang lain, nggak apa-apa, boleh. Itu haknya hati, teman-teman, untuk mencintai lebih. Bukankah ketika kamu mencintai satu lebih daripada yang lain, bukan berarti kamu tidak mencintai yang lain-lain. Kamu cinta sama semuanya, tapi yang satu lebih kamu cintai, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Bahkan kita semuanya tahu Nabi Muhammad punya putri 4, teman-teman, punya anak 7. Kita tahu siapa di antara ke-7 putra-putrinya yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidah Fatimah. Kita tahu. Bukan berarti dengan Nabi Muhammad lebih mencintai Sayyidah Fatimah, yang lain nggak dicintai. Yang lain dicintai juga sama Nabi Muhammad.
Yang lain dicintai juga sama Nabi Muhammad, tapi yang Sayyidah Fatimah lebih dicintai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan berarti semua majelisnya ustazah harus kita hadiri. Boleh kok kamu milih, boleh. Boleh, tapi sekali lagi bukan berarti ketika kamu memilih satu majelis dari yang lain, bukan berarti ketika kamu memilih satu ustadz, satu ustazah daripada yang lain, bukan berarti kamu tidak mencintai yang lain. Semua kamu cintai, semua kamu sayangi, semua kamu doakan, semua semoga kamu dapat keberkahannya. Tapi misalnya salah satu di antara mereka lebih kamu cintai, itu hak masing-masing hati. Jelas sampai sini? Lebih daripada semuanya kita cinta kepada umat Islam. Kita cinta kepada umat Islam. Belajar buat cinta sama orang Islam. Belajar buat cinta sama umat Islam. Dimanapun saja mereka berada, teman-teman sekaligus sekalian, dimanapun saja mereka berada. Kamu tahu Nabi Muhammad itu kalau ada undangan nikahan nggak selalu bisa hadir. Kadang-kadang kan ada juga yang Nabi Muhammadnya lagi pergi kemana, lagi ada urusan apa sehingga nggak hadir. Ada. Saudara sekalian, tapi ada yang pasti dihadiri sama Nabi Muhammad SAW. Nikahannya pasti dihadirin sama Nabi Muhammad. Siapa ustazah? Saya kasih tahu siapa? Ketika yang menikah adalah umat Nabi Muhammad yang miskin. Nabi itu kalau diundangnya orang miskin, datangnya cepet. Datangnya cepet. Karena Nabi cinta sama orang Islam, terutamanya yang miskin-miskinnya. Maka kita belajar juga buat kayak begitu. Kita belajar buat kayak begitu. Kamu punya tetangga, ada yang kaya, ada juga yang miskin-miskin. Yang miskin-miskin itu yang lebih harus kamu utamakan. Anaknya, temennya anak-anak kamu misalnya. Ada yang mampu-mampu, ada yang gak mampu. Jangan kamu bilang, nak, jangan mau temenan sama dia, nak, orang nggak punya tuh, nak. Jangan, justru harus lebih kamu sayangi, kecuali karena urusan yang lain. Kalau urusannya ustazah, mereka karena kurang pendidikan dari orang tuanya, ngomongnya itu jadi kasar-kasar ustazah. Saya hindarkan anak saya untuk temenan sama mereka, bukan karena mereka nggak punya, tapi karena mereka akhlaknya nggak baik ustazah. Misalnya, ya itu bukan karena kemiskinannya berarti. Tapi kamu jangan sampai menghindarkan anakmu, nak, kamu jangan mau temenan loh, nak, sama orang yang nggak punya, nak, itu jangan. Nanti duit kamu dihabisin mulu sama mereka. Nanti kamu kalau jajan, kamu mesti jajanin mereka juga. Jangan begitu. Malah kalau bisa di saat kamu mau pergiin anak kamu sekolah, ini nak buat kamu ya, nak, ya. Tapi nanti kalau kamu ketemu ada teman kamu yang nggak mampu gitu, kasih. Nabi cinta sama orang miskin. Nabi cinta. Sampai di antara doanya Nabi nih, dari cintanya Nabi sama orang miskin, Nabi ada ngajarin kita doa yang saya nggak berani buat bacanya. Saya nggak tahu kalau kamu berani bacanya. Ini doanya Nabi Muhammad nih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Berani nggak doa kayak gitu? Hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang miskin. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak berani jujur aja mau baca kayak begitu. Dari cintanya Nabi orang miskin, sampai minta. Nabi nggak doa kayak gini loh, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Di akhirat nanti ya Allah, saya kumpulkan dengan mereka gitu. Maksudnya biar mereka barengan sama saya, ya Allah, kesian umat saya yang miskin. Enggak, nabinya yang minta dikumpulkan. Wah, syurni fi zumratil masakin. Sayanya ya Allah, taruhkan
bersama kelompok orang-orang miskin. Dan Nabi Muhammad bilang, pesan nih sama kita orang Islam nih, saudara sekalian, ittakhidhu indal fuqara al ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Berbuat baiklah kamu banyak-banyak sama orang miskin di dunia. Mereka adalah para pejabat-pejabat di akhirat nanti. Pengen tahu pejabatnya akhirat? Orang-orang miskin di atas muka bumi ini. Tuh, tukang jualan buah gerobak, tukang jualan ketoprak, belum tentu miskin, tapi orang jualan ketoprak banyak yang omsetnya miliaran, ya kan? Yang udah pasti miskin siapa ya? Kamu pernah nggak lihat ada orang bawa-bawa timbangan, kamu nimbang, kamu bayar, udah pasti miskin apa enggak tuh? Pasti. Kalau nggak miskin ngapain bawa-bawa timbangan kayak gitu? Ya, sama orang-orang miskin, para pengemis, ya, belajar kita buat berbuat baik pada mereka. Jangan tolak pengemis. Sedikitlah nggak apa-apa, pokoknya harus kita kasih. Sedikitlah nggak apa-apa, yang penting jangan ditolak. Insya Allah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin, jawabnya cepet, datangnya cepet. Kalau dipanggil sama orang miskin, makanya saya suka doa, ya Allah, saya ini miskin kasih sayangmu, miskin kasih sayang Nabi Muhammad. Maka ketika saya memanggil Nabi Muhammad, bukankah kabarnya engkau cepat ketika datang pada orang-orang miskin? Saya miskin kasih sayangmu wahai Rasulullah. Saya miskin syafaatmu wahai Rasul, maka syafaatilah kami. Gitu. Jadi bagian dari mencintai Nabi Muhammad, mencintai apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai majelis ilmu, kita cintai majelis maulid, kita cintai salawat kepada Nabi Muhammad, kita cintai yang hadir-hadir di majelis ilmu. Nih hati-hati. Yang hadir-hadir di majelis maulid, tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir-hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini, tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka, sayangi mereka. Jangan dorong-dorong, jangan desek-desekan. Bagian dari kita mencintai majelis tersebut dan mencintai umat Islam. Bagian dari mencintai majelis juga, kalau bubar dari majelis taklim, ambil sampah-sampahnya, bawa. Jangan nyampah di majelisnya Nabi Muhammad. Jangan nyampah di majelisnya Nabi Muhammad. Adabmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk belajar buat kita cintai Nabi Muhammad dan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi jamaah, cintai para panitianya. Betul? Jangan bawaan suudzon mulu sama panitia. Mereka cuma mau ngaturin biar acaranya berjalan dengan lancar. Yang jadi panitia, yang sayang, yang cinta sama jamaah yang hadir, jangan galak-galak. Semua yang hadir tamunya Nabi Muhammad. Yuk kita saling sayang, saling cinta. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Saya cinta sama semuanya. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan selalu mendoakanmu dalam kebaikan-kebaikan. Semoga kita dapat senantiasa bertemu, sehat, berkat, afiat. Saya undang juga semuanya buat hadir majelis maulid tempat saya, ya. Di mana ustazah? Di rumah ustazah? Enggak lah.
di Istiqlal ya, tanggal 20 September, masih agak lama sih, tapi ya siap-siap aja dari sekarang, begitu kan ya. Tandain tanggalannya tuh, dibuletin tanggal 20 September. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.